memohon untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, jadi pembelajaran pada pagi hari ini akan Ibu mulai ketika semua dalam keadaan siap. Jadi kita persiapkan dulu dari duduknya, oke? Diluruskan. Dari segi baju sudah rapi semua. Sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Bayu Sajiwa hadir. Dea hadir. Dwi, Maya, oke, hadir semua ya. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat semua? Semangat lah ya. Ketika pembelajaran dimulai kita harus semangat. Ingat orang tua di rumah, gimana kita bisa belajar di sini, kita bisa menuntut ilmu karena orang tua. Jadi ketika kita belajar harus semangat. Dan ketika kita sudah semangat, nanti ilmu yang kita peroleh akan mudah kita implementasikan, kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja materi kita hari ini yaitu terkait kondisi alam Indonesia. Oke, akan Ibu tulis ya. Jadi materinya bisa dibaca? Bisa. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan terkait kondisi alam Indonesia, lalu ada keadaan fisik, kondisi geologi, ada bentuk muka bumi, ada iklim, flora dan fauna. Nah, di sini nanti pembelajarannya kita berkelompok. Jadi setelah Ibu menjelaskan, nanti kita duduk secara berkelompok, kita bekerja sama di dalam kelompok atau kerja tim. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, di sini Ibu menggunakan medianya menggunakan PPT dan ada media gambar. Jadi media ini gunanya untuk menunjang buku yang kalian pegang. Coba dibuka halaman 50. Materinya ada di halaman 50. Ada semua? Iya, ada. Oke, langsung saja kita menggunakan PPT. Karena memang nggak ada proyektor, jadi kita manual saja ya. Langsung saja. Materi kita tentang kondisi alam Indonesia. Ini, jadi gambar kondisi alam Indonesia seperti ini. Ini ada pegunungan, ada danau, ada sungai, dan ini ada kayak pesawahan ya. Jadi ini disebut kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia ini sangat indah teman-teman. Jadi kondisi alam Indonesia itu memiliki estetik tersendiri. Dari adanya berbagai macam kondisi alam Indonesia ini dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah tentunya bagi Indonesia. Mengapa? Karena turis atau mancanegara itu datang ke Indonesia untuk menikmati kondisi alam Indonesia. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia bersyukur karena kita memiliki kondisi alam yang sangat indah. Oke, langsung. Di sini ada keadaan fisik wilayah. Bisa dibaca? Bisa ya? Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di Indonesia. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa keadaan fisik Indonesia itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama dari segi geologi, lalu ada bentuk muka bumi dan iklim. Nah, ketiga ini itu sangat mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh realnya gini, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pegunungan itu berbeda dengan
keadaan atau corak hidup masyarakat yang ada di pantai dan lain sebagainya. Oke, dari kondisi geologi Indonesia dijelaskan bahwa secara geologi Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lalu ada lempeng Indonesia-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu ada lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Jadi pada intinya gini, dari segi geologi Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng. Jadi lempeng itu ada 3. Misalkan nih, lempeng, dan di sini lempeng. Jadi ketika lempeng itu saling bertuburkan, maka akan menghasilkan suatu getaran yang disebut gempa bumi. Oke, langsung. Ini gambaran lempeng-lempengnya. Ini dari Sumatera, Eurasia Plate, ada Pacific Plate, dan lain sebagainya. Ini ada yang selanjutnya, bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Di sini Ibu mempunyai peta fisiografi. Dapat kita lihat ini pulau Indonesia. Oke, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Di sini ada seperti gambar-gambar ya. Di sini ada warna orange, hijau, dan lain sebagainya. Itu untuk pegunungan itu ada yang warna oranye ini pegunungan. Nah, mengapa di Pulau Sumatera banyak pegunungan? Karena itu tadi Sumatera itu tempat pertemuan lempeng. Jadi banyak sekali gunung-gunung yang ada di Sumatera. Untuk Kalimantan, Sulawesi lumayan banyak. Di Papua juga banyak. Dan banyak lagi juga di Jawa. Untuk pulau-pulau kecil tidak terhitung ya di sini. Di sini juga ada dataran rendah itu yang warna hijau. Terus ada dataran tinggi itu agak kekuningan. Jadi inilah gambar peta fisiografi Indonesia. Lanjut. Kondisi iklim Indonesia. Sekarang ditanya nih, ada yang tahu iklim Indonesia itu apa? Ada? Belum tahu ya? Oke, belum tahu. Jadi Indonesia ini beriklim tropis ya. Nih, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Adapun cirinya yaitu suhu udara tinggi sepanjang tahun sehingga tidak ada perubahan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu kemarau. Itu dari iklim. Kita beralih ke persebaran flora di Indonesia. Bisa dibaca lah ya, walaupun banyak teks, bisa kan ya? Jadi flora Indonesia itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Adapun kelompok Indo-Australian itu meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, untuk perbandingan karakteristiknya ini Ibu sajikan. Di sini ada Indonesia bagian barat. Itu cirinya yang pertama, banyak jenis meranti. Kalau Indonesia Timur itu sedikit jenis meranti. Meranti itu sejenis tumbuhan yang hidupnya di tumbuhan lain, atau apa ya? Dia itu melingkar di tumbuhan lain. Tahu lah ya? Tahu lah. Terus terdapat berbagai jenis rotan. Untuk bagian timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Selanjutnya tidak terdapat hutan kayu untuk di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur itu terdapat hutan kayu putih. Selanjutnya sedikit jenis tumbuhan matoa, sedangkan di Indonesia Timur banyak jenis tumbuhan matoa. Lalu ada sedikit tumbuhan sagu seperti Sumatera, sedikit banget untuk tumbuhan sagu.
bagian timur terkenal sekali makanan dari Papua, sagu. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa Indonesia bagian timur itu lebih banyak tumbuhan sagu. Lalu terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu lebih sedikit jenis nangka. Lalu ada persebaran fauna. Fauna tahu ya? Apa? Hewan. Oke. Persebaran fauna di Indonesia. Jadi fauna Indonesia itu terdapat atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Untuk fauna bagian tengah itu disebut fauna peralihan. Mengapa? Karena dia itu mirip fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Nah, di sini juga jelaskan nih. Di sini dijelaskan fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia karena memang dekat dengan Asia, sehingga disebut Asiatis. Lalu ada fauna bagian timur itu memiliki ciri seperti fauna Australia. Karena di bawahnya Indonesia bagian timur itu ada Pulau Australia, jadi disebut Australis. Nah, untuk fauna bagian tengah seperti yang saya jelaskan disebut fauna peralihan karena mirip keduanya. Di sini ada gambar-gambar fauna bagian barat. Sudah tidak asing ya? Ini apa? Gajah. Iya, terkenal di Sumateranya. Lalu ini ada harimau. Di sini ada badak dan di sini ada banteng. Inilah fauna-fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Lalu ada fauna Indonesia bagian tengah seperti di sini ada anoa, ini ada komodo. Nah, di Indonesia bagian tengah itu terkenal dengan komodo, sehingga ada suatu pulau yang disebut Pulau Komodo. Pernah dengar kan ya? Iya. Lalu di sini ada kuskus dan ada babi rusa. Nah, yang terakhir ada fauna Indonesia bagian timur. Jadi di sini ada walabi, ada landak irian, ada burung cendrawasih yang dikenal dengan keindahannya, lalu ada burung nuri. Dari penjelasan yang telah Ibu paparkan tadi, bagi yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya Bu. Oke, silakan. Bu, keindahan alam yang Ibu jelaskan dapat berupa pantai, hutan, sungai, danau, dan pegunungan. Namun di sekitar rumah saya hanya ada sawah. Apakah itu bisa disebut keindahan alam? Oke, jadi pertanyaannya gini nih teman-teman. Tadi Ibu jelasin contohnya di sini ada gunung, ada danau, ada laut, itu termasuk keindahan alam. Nah, yang Mas Bayu tanyakan ini, di rumahnya hanya ada sawah. Nah, sawah ini dapat disebut keindahan alam atau bukan? Jadi Ibu jawab ya. Jadi sawah termasuk keindahan alam. Mengapa? Karena sawah itu ada estetik, ada keindahan tersendiri yang bisa kita rasakan. Nah, sawah itu sendiri juga dapat dibedakan dengan negara lain. Contohnya gini, di Indonesia terkenal banyak sawah karena lebih terkenal dengan negara pertanian. Nah, untuk di Timur Tengah itu tidak ada sawah, teman-teman. Hanya ada gurun pasir dan lain sebagainya. Begitu pula dengan negara maju seperti negara Amerika dan lain sebagainya. Dia itu hanya terkenal dengan faktor produksinya. Jadi sawah itu sendiri menjadi ciri Indonesia sebagai negara pertanian. Dengan keindahannya dari sawah tersebut, jadi sawah itu dapat digolongkan sebagai keindahan alam. Bagaimana Mas Bayu? Jelas? Jelas. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Atau cukup? Cukup. Cukup. Oke, seperti yang Ibu bilang dari awal bahwa kita menggunakan model cooperative learning, yaitu berkelompok. Jadi setelah materi Ibu jelaskan, maka sekarang kita bagi kelompok nih. Jadi dalam satu kelas Ibu akan bagi 2 kelompok ya. Yang kanan ini nanti jadi kelompok 1 dan yang kiri jadi kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 yang ingin jadi ketua kelas, ketua kelompok siapa? Saya. Oke, jadi kelompok 2? Oke. Nah, untuk yang sekretaris, Mbak Dwi sama Mbak Maya, tolong dicatat ya. Oke, yang pertama untuk Mbak Dwi. Mengapa Indonesia banyak pegunungan?
bagian barat. Selesai? Oke, untuk Mbak Maya. Mengapa Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian? Nah, yang kedua ada sebutkan macam-macam fauna bagian timur. Oke, sudah dicatat semua. Sekarang kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Yuk, berembuk di dalam kelompoknya. Cari jawaban yang paling tepat menurut kalian semua. Oke, langsung saja berembuk yuk. Ayo, oke, yuk. Oke, udah selesai semua? Udah ya? Langsung saja untuk kelompok 1 bagi ketua kelompoknya memaparkan hasil jawabannya ya. Jelaskan di Indonesia banyak terdapat pegunungan. Jawab. Indonesia banyak pegunungan karena Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng. Ketika lempeng bertuburkan maka muncullah gunung. Kedua, sebutkan ciri-ciri flora Indonesia bagian barat. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat menurut kelompok kami yaitu A. Banyak pohon tinggi. B. Tumbuhan berdaun lebar. Sudah? Sudah. Oke. Jadi benar sekali jawaban dari kelompok 1. Di sini soalnya mengapa Indonesia banyak pegunungan. Jadi seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa Indonesia ini terletak pada pertemuan 3 lempeng. Jadi gini ya, istilahnya gini aja. Ini lempeng dan lempeng. Ketika bertemu maka dia akan memunculkan tanah itu akan muncul karena lempeng itu berada di bawah tanah. Jadi muncul suatu tanah, nah itu disebut pegunungan atau gunung. Nah, untuk yang kedua sebutkan ciri flora bagian barat. Jadi ciri flora bagian barat juga benar yang dikatakan kelompok 2. Di sini ada tadi jawabannya daunnya lebar, terus banyak sekali pohon tinggi. Jadi contohnya pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi pohon yang ada di sekitar kita itu lebih banyak yang tinggi dan daunnya lebar dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Mengapa? Karena iklim yang ada di Indonesia bagian barat itu lebih dingin, curah hujan lebih banyak, sinar matahari lebih banyak, lalu juga dari segi tanahnya itu sendiri juga tergolong subur dibandingkan Indonesia bagian timur. Jadi untuk flora bagian barat itu benar, ciri-cirinya daunnya lebar, terus ada pohonnya heterogen, tinggi, dan lain sebagainya. Oke, dari jawaban kelompok 1 nih, ada yang ingin bertanya? Oke, Mbak Dia, yuk tanya yuk. Indonesia kan banyak gunung, lalu kenapa Indonesia sering gempa? Oke, jadi pertanyaannya gini Mas Bayu. Indonesia tuh banyak gunung nih. Terus apa sih hubungannya dengan gempa yang sering terjadi di Indonesia? Gimana? Ada jawaban? Ada. Oke, yuk jawab yuk. Indonesia sering gempa karena apabila latar lempeng bertuburkan maka muncullah getaran yang disebut gempa. Oke, jawabannya benar nih. Mengapa Pak Indonesia sering terjadi gempa? Jadi gini, ketika lempeng itu bertubrukan, maka akan menghasilkan suatu getaran. Nah, getaran tersebutlah yang disebut gempa. Paham di sini? Paham ya? Oke, terima kasih Mas Banyu. Yuk duduk. Lalu untuk kelompok 2 dipersilakan. Satu, jelaskan mengapa Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Jawab, Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian karena Indonesia beriklim tropis. Dengan iklim tropis inilah curah hujan di Indonesia bervariasi serta ditunjang dengan sinar matahari yang cukup, maka Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. 2. Sebutkan macam-macam fauna Indonesia bagian timur. Macam-macam fauna Indonesia bagian timur menurut kelompok kami yaitu ladak, burung cendrawasih, kus-kus, dan kanguru.
Sudah? Oke, jadi jawaban dari kelompok 2 juga sangat benar sekali. Di sini pertanyaannya, mengapa Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian? Jawabannya karena memang Indonesia itu tadi beriklim tropis. Nah, dengan iklim tropis tersebut, Indonesia itu cukup akan cahaya matahari, lalu curah hujan juga cukup. Dari segi tanahnya juga tergolong subur, jadi Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, untuk yang kedua, sebutkan macam-macam fauna bagian timur. Jadi di bagian timur itu dapat kita ketahui ada banyak sekali hewan di sana. Contohnya ada kanguru, ada kuskus, dan ada seperti jawaban kelompok 2, burung cendrawasih atau burung yang terkenal keindahannya. Lalu ada juga jenis fauna melambat atau di sini reptil. Itu ada biawak, lalu ada kadal, buaya, dan ular. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi Ibu ingin bertanya nih, dari model pembelajaran kerja kelompok, apakah kalian senang? Iya. Oke, jadi senang ya dengan menggunakan model kerja kelompok ini. Lalu dengan kerja kelompok ini, apakah kalian mudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Tidak. Oke, pada intinya bahwa kerja kelompok di sini memudahkan kalian untuk memahami materi dan kalian juga merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. Dan Ibu juga sudah intinya mengingatkan selalu tolong orang tua di rumah, ya. Dimanapun kapanpun itu tolong orang tua, karena kita di sini belajar karena orang tua. Berkat beliau-beliaulah kita dapat menuntut ilmu. Dan selalu saling menyayangi antar kalian semua, baik itu adik tingkat atau kakak tingkat atau yang lebih tua dan lain sebagainya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dibaca untuk materi yang selanjutnya ya. Oke.